Saya sih mau mengambil kesimpulan sejak 3-4 pemilu terakhir, pasca reformasi lah ya. Ya, tidak ada presiden yang netral. Assalamualaikum Nusantara. Masih bersama saya Yus Fitriadi di channel YouTube Venus Forum, dan kita masih bersama Bung Jerry pada kesempatan ini. Ya, Bung Jerry ini kan terkenal cukup tajam sekali kritisnya. Jadi saya pikir yang melihat channel YouTube ini akan mendapatkan banyak informasi terkait dengan dinamika dan dialektika politik pada kesempatan ini, terutama menjelang penetapan calon presiden dan wakil presiden oleh KPU. Sekarang kita bicara ini, Om Jer, netralitas. Yang ini juga sedang ramai. Netralitas apa ini? Kalau dulu kan kita masih sering ngomong netralitas ASN, netralitas kepala desa. Kita sekarang itu mbahnya ASN Pak yang sedang ramai netralitas tadi dibicarakan, yaitu Presiden Jokowi. Wah, ini berat ini. Ya, tapi kan ini harus diberikan berat ini. Diberikan informasi kepada masyarakat. Ya minimal kita semua bisa mengawal gitu, agar pemilu ini bisa berjalan bermartabat sesuai dengan cita-cita kita. Ya, rentetan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi, saya pikir juga ujung-ujungnya ya akhirnya membuat isu netralitas presiden ini menjadi naik gitu loh. Ya, bayangin misalnya sudah mengumpulkan kepala desa, sudah mengumpulkan relawan di istana, sudah ngumpulin PJ kepala desa di istana. Ya, dan yang membuat misalnya partai PSI misalnya, itu dibuat spanduk itu, PSI, partainya Jokowi, gitu loh. Saya pikir apa ini nggak melanggar, itu kan simbol negara itu loh. Artinya sudah sedemikian netralitasnya. Yang disebutkan Jokowi, bukan presiden. Oh iya. Nah itu pinter juga Pak. Presiden kita kan Joko Widodo. Jadi bisa ngeles PSI-nya kan. Jokowi gitu. yang mana gitu kan? Iya kan. Ya, yang lain. Tapi itu loh, artinya kan apalagi misalnya sekarang itu seperti Bogor. Bogor ini sekarang baru diusulkan PJ. Dan mungkin juga banyak juga beberapa wilayah, kabupaten kota yang lain juga mungkin proses pengajuan PJ. Dan itu diajukan oleh 3 pihak. DPRD kabupaten atau kota mengusulkan 3 nama, kemudian gubernur mengusulkan 3 nama, dan menteri mengusulkan 3 nama. Setelah itu dibicarakan, kemudian diambil 3 nama untuk diserahkan ke presiden. Artinya ujung-ujungnya juga presiden gitu loh. Artinya terkesan semakin paripurna lah gitu loh intervensi presiden terhadap pemilu ini. Gimana kira-kira menurut pandangan Bung Jar? Berat. Nah, tapi begini Kang Yus ya. Sebetulnya kan pemilu kita berapa? 15-20 tahun terakhir. Iya. Presiden siapa sih yang netral? Betul. Kan gitu. Ya. Gitu kan. Itu juga, jadi saya sih mau mengambil kesimpulan sejak 3-4 pemilu terakhir lah. Pasca reformasi lah ya. Tidak ada presiden yang netral. Yang netral kayak kan gitu ya. Jadi nggak ada presiden yang netral. Nah, tapi tetap menarik ya, karena bagaimanapun kita mesti mendorong presiden itu netral. Kenapa? Karena ya kita nggak mau kekuasaan negara itu digunakan untuk kepentingan politik personal, gitu ya, atau kepentingan politik tertentu ya. Dan presiden ini harus berada di atas semua kepentingan. Ya, meskipun realitasnya susah ya, karena itu pertanyaan tadi ini, apakah Pak Presiden Jokowi bisa netral? Ya, saya ikut aja presiden-presiden sebelumnya, nggak mungkin netral. Ya, apalagi kalau kita lihat, apalagi kalau sekarang ada putranya sendiri yang menjadi calon wakil presiden bersama Prabowo. Itu nggak mungkin netral. Orang seorang Bobi Nasution aja, wali kota Medan,
yang hanya hubungan hubungan ipar-iparan dengan Gibran, itu sudah menyatakan bahwa dia dia akan pro Prabowo Gibran, meskipun dia kader PDIP gitu ya, dan PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kan gitu. Jadi kalau itu pertanyaannya, nggak mungkin presiden netral. Sudah hampir bisa dipastikan ya, presiden sudah netral. Sudah bisa dipastikan. Sama dengan presiden-presiden sebelumnya. Nah, apalagi kan begini nih Kang Yus. Kalau kita lihat pencalonan Gibran atau Gibran sampai kepada tahap seperti sekarang ya. Kalau betul informasi yang dimuat oleh Tempo, memang dan kesaksian beberapa orang ya, termasuk kesaksiannya Eri Riana ya. Memang Gibran ini sudah dipersiapkan sejak awal. Udah lama ya persiapan? Sudah lama gitu ya. Untuk ya apakah artinya dia untuk mungkin tidak persis untuk menjadi wapres ya. Itu sangat tergantung dengan momentum-momentum politik terakhir gitu ya. Kan ada isu yang terkait dengan ini ya, kalau kita lihat ceritanya Tempo dan cerita beberapa orang termasuk ya kesaksian Gunawan Muhammad di salah satu stasiun TV. Sebetulnya isu 3 periode. Kan dulu kita sudah sempat kritisi itu juga. Kritis ya, bisa-bisa. Iya, 3 periode itu kan diwacanakan oleh para menteri. Saya waktu itu bilang nggak mungkin menteri-menteri ini bicara kalau tanpa seizin ya Pak Lurahnya tidak izin. Gitu ya. Kita waktu itu belum tahu apakah ini perintah. Tapi yang kita bicarakan waktu itu nggak mungkin tidak ada izin. Disuarakan oleh ketua-ketua partai yang masuk dalam koalisi. Kan gitu. Beberapa menteri ya, ada juga pengamat politik yang selalu mengatakan itu ya, tapi oke lah kalau pengamat politik bebas lah, kayak bebas, kita ini bebas juga kan, mau endorse siapapun oke lah. Tapi kalau menteri nggak mungkin dong, ketua-ketua partai yang koalisi kan nggak mungkin. Lalu ada isu tentang perpanjangan masa jabatan, ya perpanjangan masa jabatan presiden. Ada pengamat yang mengaitkan dengan kalau 2,5 tahun atau 3 tahun diperpanjang masa jabatan presiden, pada saat Pak Jokowi selesai itu Gibran sudah berumur 40 tahun. Gitu kan. Jadi ini tarik dihubung-hubungkan gitu ya. Betul, artinya panjang. Iya, kenapa kenapa orang bisa berpikir seperti itu? Kalau dulu mungkin orang mengatakan itu nggak ada yang percaya, tapi ketika sekarang Gibran didorong sendiri oleh Pak Jokowi ya, atau oleh Ibu Iriana ya, untuk menjadi cawapresnya Prabowo atau calon wakil presiden sekarang, ya orang langsung melihat yang begitu nyambung juga gitu loh. Skenarionya gitu. Nyambung juga gitu ya. Kalau ini benar ya, sesuai dengan data Tempo dan kesaksian beberapa orang gitu ya. Ya nggak mungkin Pak Presiden Jokowi netral. Tapi saya melihat netralitas presiden kali ini mungkin agak berbeda dengan yang terdahulu. Oh iya, karena begini, dahulu itu dahulu tidak ada anak presiden yang jadi calon, gitu ya, bahwa dia bagian dari partai politik tertentu, ikut pemilu partai politiknya, lalu partai politik itu juga mengusung calon presiden. Bahkan yang paling ekstrim kan hari ini kan perbedaannya bahwa Jokowi kader PDIP yang mendukung Prabowo dengan Gibran. Artinya itu kan terlihat intervensinya akan semakin keras kira-kira itu. Itu kan nyata, tapi secara formal kan Pak Presiden masih mengaku ya. Sebagai kader PDIP gitu ya. Tapi karena itu dukungan terhadap Gibran itu kan tidak pernah dikatakan. Bahkan dalam pertemuan dengan para cawapres ini politik kuliner lah, politik makan siang gitu ya. Dan dalam beberapa kesempatan, khususnya waktu perayaan Hari Santri di Surabaya itu Presiden mengatakan mendukung semua, kan gitu. Sebagai ini kan kata-kata aja ini. Gitu ya, dan saya kira orang makin tidak percaya dengan kata-kata seperti ini, karena nggak mungkin ini seorang Bobby aja dengan iparnya mendukung loh, apalagi ini relasi ayah dan anak. Iya, keluarga langsung gitu. Relasi paman dan keponakan aja putusan MK jadi begitu gitu loh, apalagi relasi anak dan saya sedang membayangkan begini Om Jer. Ayah dan anak. Ini saya membayangkan saja. Yang saya amati ya,
PDIP itu dengan Ganjar dan Mahfudnya sebagai calon presiden wakil presiden, kira-kira dalam konteks pemilu prakteknya mereka itu akan menggunakan instrumen penyelenggara dalam prakteknya, gitu loh. Karena memang sudah rahasia umum bahwa penyelenggara pemilu ya masing-masing partai sudah pegang. Nah, sementara kemudian itu rahasia umum. Iya, rahasia umum. Saya nggak tahu. Nah, kemudian Jokowi kalau iya kemudian netralitasnya seperti yang bicarakan Bung Jer tadi, itu menggunakan instrumen negara. Ya. Itu dari mulai PJ, kepala desa, wah kira-kira itu banyak sekali. Nah, kemudian bentrok di TPS, Pak. Ya itu urusan KPU Nah, lah. oke, urusan KPU. Tapi kan kira-kira masing-masing itu harga mati menang. Nah, kira-kira membayangkan kengerian nggak sih di TPS? Ya, atau biasa-biasa aja sih? Mengerikan ya kalau membayangkan itu. Ini kan dua kekuatan yang akan bertarung lah atau bersaing ya. Pak Presiden dengan jalur yang dia miliki, tadi disebut jalur birokrasi, gubernur kepala daerah yang sekarang ini akan di-PJ-kan semua. Tidak semua sebetulnya, mungkin setengahnya tidak, karena yang setengah itu kan pilkadanya tahun 2010. Oh iya. Jadi masa jabatannya masih sampai sampai ketika pilkada itu terjadi. Paling dia cuti sebentar aja gitu ya, karena kalau dia mau tetap maju pilkada. Tapi ada beberapa memang yang harus berhenti karena dia maju sebagai anggota DPR gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, bagaimana membayangkan itu? Kalau saya sih nggak usah, ya kalau kita bayangkan memang ngeri sedap gitu ya. Tapi kita jalani dulu lah ya. Mungkin ini bisa jadi catatan bagi penyelenggara pemilu dan dua kekuatan-kekuatan politik yang kemungkinan akan bentrok ya dalam pemungutan suara dan rekapitulasi itu untuk mengedepankan kepentingan bangsa lah. Gitu ya, jangan terlalu bijak sekali Bapak ini. Ya jangan terlalu rigid dengan strict dengan kepentingan sendiri ya, karena bisa resikonya bisa jauh lebih besar dan parah ya kalau kompetisi atau persaingan itu menjadi sangat runcing ya, apalagi dengan asumsi seperti tadi ya, pengerahan penyelenggara pemilu dan kemudian kekuatan birokrasi gitu ya. Memang mengerikan gitu, tapi ya ini tergantung penyelenggara itu, sebenarnya tergantung penyelenggara. Penyelenggara menurut saya itu harus dikoordinasi dan mengambil posisi netral betul-betul, karena kalau enggak dia bisa menjadi pemicu sebuah persoalan yang besar bagi bangsa ini ke depan pasca pemungutan suara. Itu resikonya besar ya, dan mungkin baik itu diungkapkan sekarang oleh Kang Yus ya, karena kita bisa punya kita bisa memikirkan cara atau upaya-upaya untuk mengantisipasinya. Kalau saya sih nggak mengharapkan itu terjadi. Betul, ya nggak, kita nggak berharap. Cuma kan dengan konstruksi hari ini gitu loh. Artinya kan antisipasi penting, kemudian menjadi sebuah strategi. Memang agak meresahkan kalau lihat karakter penyelenggara kita sekarang. Gimana meresahkannya? Terlalu mudah mereka membiarkan dirinya dipengaruhi oleh kepentingan politik dari luar gitu ya. Jadi problem penyelenggara kita sekarang di situ sebetulnya, baik KPU maupun Bawaslu. Ya artinya kan sangat dilema, misalnya ketika dulu dia jadi misalnya karena ada kontribusi kekuatan partai politik mana kan gitu kan, tiba-tiba ketika Pilpres harus kemudian juga diintervensi oleh kekuatan birokrasi. Artinya kan berarti jalan satu-satunya harus netral. Jadi harus netral dan masih ada waktu untuk menertibkan barisan agar bisa netral. Dan ini karena gini, kalau ada dua kekuatan politik bersaing dalam sebuah kontestasi pemilu, ya kan memang semestinya begitu. Nah, makanya kita membutuhkan penyelenggara yang betul-betul profesional dan netral. Kan di situ sebetulnya. Apalagi kalau tadi yang digambarkan itu dua kekuatan politik ini punya jalur ya. Betul. Punya jalur. Jadi katakanlah Pak Jokowi ya, itu juga punya jalur terhadap penyelenggara gitu ya, lewat jaringan birokrasinya. Kita tahu penyelenggara ini sekretariatnya itu adalah birokrat. Itu birokrasi. Gitu ya. Jadi
artinya dalam situasi tertentu mungkin juga ini bisa dilakukan gitu ya. Ini kan sudah masuk ke birokrasi. Indikasi-indikasi yang yang akhirnya kemudian publik berorientasi ke sana berhadapannya, misalnya indikasi penurunan baliho di Bali. Ya, Pak? Penurunan baliho-baliho di Bali. Ya. Itu kan akhirnya langsung stigma itu turun ke birokrasi yang turun. Ataupun misalnya di beberapa tempat, padahal dulu kita minta kan baliho-baliho ini dari dulu di kita seluruh minta. Indonesia diturunkan karena belum masa kampanye. Tapi kenapa tiba-tiba Bawaslu nggak mau karena merasa nggak ada kewenangan, mestinya Satpol PP dan polisi dari bisa dulu turunkan. kan gitu. Iya, semestinya baliho siapa saja, tidak pandang bulu. Fenomena itu akhirnya kan mengarah ke sana, kan urusan netralitas kan. Misalnya, saya dengar bukan hanya di Bali, beberapa polisi misalnya, dia dari hari sekarang itu sudah ngecamp di depan kantor Bawaslu. Bahkan ya cerita kawan-kawan di Bali misalnya. Mau diapain tuh Bawaslu? Iya, sampai digeledah misalnya gitu kira-kira kan. Artinya kan akhirnya stigma publik mengarah ke isu ketidaknetralan presiden kan gitu kira-kira kan. Ini belum masa kampanye. Nah, bagaimana kemudian nanti di masa kampanye? Itu juga akan terjadi juga, saya pikir rumit juga. Iya, tapi gini, kalau saya membayangkannya berbeda. Masa kampanye semestinya dia bisa lebih tertib. Betul. Karena apa? Karena ada lembaga yang punya kewenangan dan orang bisa melapor di sana. Bawaslu maksudnya? Bawaslu. Kalau sekarang ini kan nggak ada, jadi kita juga nggak bisa maksa Satpol PP misalnya, nggak bisa maksa polisi. Iya. Tapi kalau di masa kampanye, kita itu bisa maksa KPU, kita bisa maksa Bawaslu karena dia punya kewenangan untuk itu. Jadi di masa kampanye semestinya itu bisa peran-perannya dari sisi kerangka hukum ini lebih jelas bisa ditindak oleh sebuah lembaga yang bisa dituntut pertanggungjawaban publiknya kalau dia tidak melakukan apa-apa. Jadi gitu. Kalau polisi dan Satpol PP nggak punya peran di sana, nggak bisa kita buat apa-apa kalau dia ada aja alasannya, karena dia bisa mengatakan itu bukan kewenangannya langsung ya. Gitu. Dan ya kita tahulah ada resiko politik juga kalau kemudian mereka melakukan itu. Ya, tapi dengan kondisi Bawaslu yang saya pikir juga ya di masa kan telat-telat juga kerjanya kan. Misalnya kenapa baru turun hari ini? Artinya di masa kampanye apakah masih optimal kerja Bawaslu? Kalau mau di apa ya, saya sih agak pesimis ya. Tapi yang mau saya katakan tadi kan begini Kang Yus, paling tidak ada lembaga yang bisa kita tuntut. Dan kalau kita tuntut, dia harus mengatakan sesuatu, tidak boleh diam atau tidak boleh terkesan lari dari persoalan, gitu kan? Nah kalau sekarang kan nggak bisa. Itu maksud saya gitu. Jadi sejauh mana dia efektif, nah itu soal lain lagi, itu satu percakapan tersendiri tuh ya. Saya sudah mengatakan berkali-kali kita pesimis. Bahkan penyelenggara pemilu itu dalam konteks netralitas KPU-nya sendiri ya. Dalam konteks netralitas juga kita masih sanksi ya. Itu ya, sama dengan Bawaslu. Artinya kira-kira gini, ini kan potensi-potensi presiden untuk netral, kira-kira sudah terlihat potensi tidak akan netral. Ya kalau saya kan tadi sudah mengatakan tidak bakal netral. Bahkan ketidaknetralannya akan semakin dipertegas hari ini, gitu loh. Ya makanya kita perlu mendorong publik melakukan ini yang maksud saya gimana itu coba? Penting. Harus apa kira-kira? Ya publik harus teriak kalau ada indikasi ketidaknetralan presiden ya atau penyelenggara. Termasuk aparatur sipil negara dong. Ya kalau aparatur sipil negara sih kita bisa minta, tapi kan repot dia. Kan repot. Kita tahulah aparatur sipil negara kita ini yes man kepada bosnya. Kan gitu. Jadi ya kita harus dorong tetap begitu sesuai dengan undang-undang ASN ya. Tapi berharap kan beda ya. Itu berharap itu tinggi rendah atau tidak ada gitu ya, bisa ada. Kalau saya memang nggak terlalu berharap. Kita realistis saja, karena itu kalau kita tahu situasi begini dan ada ancaman-ancaman yang katakanlah dalam tanda petik mengerikan gitu ya, mungkin kita harus berpikir mencari solusi lain. Atau mencari treatment lain. Nah yang bisa kita harapkan publik, meskipun publik ini juga tidak oke-oke banget ya, karena sudah terpola
secara kadang-kadang banyak publik itu sudah membabi buta mendukung pasangan calon atau orang-orang tertentu, sehingga dia nggak bisa bersuara lebih genuine dan kritis terhadap ketidaknetralan kalau itu terjadi gitu. Itu repotnya juga di publik. Tapi ya kita mau berharap ke siapa lagi gitu ya. Karena publik yang punya kedaulatan, publik yang punya kewenangan tinggi ya untuk melakukan punishment terhadap atau berteriak kalau ada persoalan-persoalan yang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu ya. Dan mestinya memberikan punishment terhadap pasangan calon tertentu atau peserta pemilu tertentu yang punishment politik ya namanya. Ya, yang tidak menjalankan prinsip dan kaidah pemilu itu sendiri. Ya publik kita harus dorong untuk melakukan hukuman gitu ya. Artinya kan harapan kita yang terakhir ya publik ya untuk. Iya, kita ini kan bagian dari publik juga. Betul. Artinya kan mau saya ketika ya potensi netralitas sudah terlihat, kemudian penyelenggara pemilunya juga kita melihat ya tadi Bung Jari bilang lebih ekstrim misalnya pesimis. Ya, saya kira kan yang paling kecewa dengan semua fenomena ini adalah publik, gitu ya. Dan publik sebenarnya punya harapan yang tinggi terhadap pemilu ini, yang kalau kita nilai dari waktu ke waktu itu mengalami penurunan, degradasinya. Kepedulian publik terhadap pemilu bersih ya? Ya, publik lebih peduli terhadap pemilu bersih ya. Memang tidak semua, tapi suara-suara itu kan masih banyak kalau kita lihat lewat kawan-kawan NGO ya. Ya, kalau kawan-kawan NGO lain lagi, ada yang oke, tapi ada juga yang nggak oke kan gitu. Ya, baik para pemirsa dan yang hadir di channel YouTube Venus Forum ini, saya pikir menarik. Ada 3 hal yang disampaikan Om Jerry terkait dengan netralitas presiden dan isu-isu yang berkembang menjelang penetapan calon presiden dan wakil presiden. Yang pertama, ya seluruh presiden pun, terutama yang pasca reformasi itu ya tidak netral, gitu loh. Jadi sehingga ya jangan berharap kemudian presiden hari ini netral, terlebih itu kemudian ada ada putra presiden hari ini. Nah kemudian yang kedua, Bu Jaya juga tegas menyatakan bahwa ya masyarakat yang dikorbankan atas semua dinamika politik yang hari ini terjadi, yang pada akhirnya kemudian itu ya masyarakat yang hiruk pikuk, riuh dan seterusnya. Dan yang terakhir, ya harapannya penyelenggara juga bisa bekerja profesional, terutama Bawaslu, karena lembaga satu-satunya yang dibentuk oleh negara dalam konteks harus mengawasi dan menjamin pemilu itu bersih, yaitu Bawaslu kan gitu, selain KPU profesional. Tapi ya dengan berbagai macam pesimisnya terhadap Bawaslu untuk bisa menegakkan pemilu yang berintegritas dan demokratis, akhirnya kemudian yang keempat, satu-satunya yang menjadi gawang terakhir adalah masyarakat untuk mendorong pemilu ini sehat, pemilu itu bersih, pemilu itu bermartabat agar Indonesia tetap ada di koridor demokrasi yang berkualitas. Terima kasih.